Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai ini kira-kira ada yang perlu kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Silahkan, barangkali ada sampai materi terakhir, ada yang kurang begitu jelas. Bisa langsung raise hand ya, angkat tangannya. Bisa langsung raise hand, angkat tangannya, dan untuk bertanya supaya sesingkat mungkin, jelas, padat begitu, untuk kemudian nanti akan langsung Silakan, dijawab Bapak Ibu. oleh narasumber. Silakan. Ada pertanyaan sebelum nanti kita silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Yani. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bahasa itu, kalau saya kan ngajar bahasa, banyak yang di dalam satu mati Bu Yani, mic-nya mati. Iya, sorry. Diulang ya Pak ya? Salam. Pak? Iya. Ya. Jadi ini kalau di dalam pelajaran saya di bahasa Inggris itu sebagai contohnya seperti ini. KD 3.1 kelas 8. Teks dan unsur kebahasaan, teks, interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis. Yang melibatkan tindakan, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di 1 KD itu saja sudah terdiri dari beberapa kompetensi siswa gitu. Jadi imbasnya atau efeknya saya banyak menggunakan KD yang sama di dalam naskah soal atau di dalam kisi-kisi juga gitu. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Bukan ikut-ikutan. Kedengeran? Tidak jelas soalnya. Halo Pak. Pak, jelas tidak? Saya akan ibaratkan begini Bu Yani. Saya akan share screen ya. Ya. Contoh nih. Saya contohkan begini ya. Ada misalkan Ibu ngambil 3.5 kan. Memahami A, B, dan dalam C. Ya kan? Iya. Misalkan memahami A, B, dan dalam C. Ini biasanya muncul di KD-KD kebahasaan. Iya, betul. Kenapa bahasa itu muncul? Karena bahasa itu di kita kurikulumnya itu adalah genre text based. Kan begitu ya? Jadi bagaimanakah semua unsur kebahasan itu masuk di wilayah KD? Pertanyaannya yang bagus tadi Bu. Bagaimana cara kita menyajikan dari KD yang seperti ini? Kompleks KD-nya karena unsur kebahasaan. A, B, dan dalam C. Ibu bisa turunkan gagasannya. Ibu tanyakan A, Ibu tanyakan B, Ibu tanyakan A, B, dan C. Apa artinya? Dari 1 KD itu bisa menghasilkan indikator soal 3. Indikator soal A, indikator soal B, indikator soal A, B, dan C. Tetapi Ibu, kalau untuk UM, hemat saya, Ibu jangan terjerembab di bagian-bagian komponen materi ini, Bu. Kalau untuk PAS, untuk PTS,
karena konstruksinya itu kan hanya setengah, kalau PTS ya, setengah dari KD yang diajarkan per semester, ini Ibu boleh untuk menurunkan gagasan seperti ini. Tapi untuk UM saya kira karena KD masih menyebar kelas 7, 8, 9, lebih baik Ibu tanyakan satu KD pada KD yang dipilih gitu ya Bu ya. Oh, Ini praktis aja ya Bu, praktisnya aja Iya. begitu. Itu kira-kira Bu, karena kenapa? Di bahasa itu banyak, karena genre text based itu. Pasti Ibu kalau di RPP Ibu pasti Ibu bisa begini Bu. Bisa indikator yang berhubungan dengan A, bisa indikator yang berhubungan dengan B, bisa indikator hubungan AB dengan C. Boleh. Tapi kalau untuk soal UM, hemat saya, karena menyebarnya banyak Ibu ya, ada 40 soal misalkan, kelas 9 ada 20 soal, ini berapa soal. Nah untuk KD-KD ini kenapa saya sarankan tidak semua detail ke bawah, karena masih banyak KD yang menyebar di kelas yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur ujian madrasah. Kecuali untuk PTS, untuk PAS, Ibu Bapak boleh untuk itu. IPS, ada IPS di sini? IPS ada? IPS. Ada. Oh antum ya. Bu Bu Hani. Hani, ada Bu Hani. Bu Ya. Pak Sulaiman udah Ya TKN sama, ya? saya juga IPS. Cuman IPS itu untuk kan penyusunan ini bener. sama Bu Hani. Nah Bu Hani ya. Silakan Bu Hani. Bu Hani sebentar. Bu Hani sama Pak Sule, ini kan IPS itu relatif sedikit jumlah KD ya Pak. Dibanding dengan yang lain. Maka itu boleh kalau IPS berdasarkan karakteristik pada jumlah KD-nya itu seperti ini. Tanyakan semua hal yang menyangkut pada KD-KD yang kita pilih. Kalau tidak salah IPS kelas 9 cuma 2 KD ya, satu semester ya Pak Sule? Betul Pak, 2 KD. Benar, berarti kalau 2 KD Bapak Ibu, ini Bu Hani ada ya? Ada. Saya contohkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ini misalkan cuma 3.1, dia bicara menganalisis apa? Contoh, A, B, C, D, lalu hubungan dengan E misalkan. Yang 3.2-nya dia ada misalkan saja di sini menerapkan gitu di C3, D, E, F, G, dan H. Nah, berarti untuk IPS, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menurunkan gagasan untuk indikator soal itu berdasarkan pada bagian-bagian materi yang ada pada bahasa KD ini. Tapi ini khusus ya untuk mapel yang KD-nya, jumlah KD-nya sedikit. Tapi kalau mapel yang jumlah KD-nya banyak, menumpuk, nah itu boleh Bapak Ibu pilih salah satu indikator soal dari KD-KD itu. Silakan Bapak Ibu nanti lihat lagi rujukan-rujukan KD-nya yang Bapak Ibu lakukan di silabus dan RPP itu. Tapi bagi yang KD-nya sedikit, bisa pecah seperti ini. Dan ini juga Pak Sule bisa dari A itu A inpus, A1. Muncul gagasan-gagasan yang lain untuk bahasa indikator soal. Kira-kira begitu ya Bu Yani sama Bu Hani. Jadi untuk trik-trik bagaimanakah kita memecah bahasa nomina yang ada pada KD untuk dijadikan indikator soal. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, barangkali masih ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut. Silakan raise hand. Sudah ada satu penanya tadi, Bu Yani sama Bu Hani. Mungkin dari bidang studi yang lain, silakan raise hand supaya posisi kameranya ada di atas. Ya. Untuk mengaktifkan tombol raise hand, itu di layar Ibu Bapak ada fitur reaction ya. Ada reaction, ada gambar emote, itu di atasnya ada tanda plus, itu ada raise hand di situ ya. Nah, bisa. Ada Bu Epi, ya. Silakan. Langsung saja Bu Epi untuk ditanyakan secara singkat, jelas dan padat kepada narasumber. Bu Epi, dipersilakan. Silakan Bu Epi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau menanyakan, ini, saya masuk ke MTS tahun 2006 gitu ya. Kemudian
kita atau kami pasti sudah tahu yang namanya teori validitas dan reliabilitas gitu ya. Ya. Tetapi sampai sekarang saya pribadi belum pernah gitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap soal yang sudah atau akan dibuat gitu nanti. Jadi apa ya? Saya meminta gitu bimbingan teknisnya mungkin di lain waktu gitu setelah pelaksanaan ujian madrasah ini untuk ya sekali-kali gitu kita bersama-sama melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengecek gitu apakah soal-soal yang selama ini kita buat sudah betul gitu menguji seperti yang tadi Bapak katakan gitu. Apakah sudah betul ini levelnya ini dan soalnya juga ini gitu, atau jangan-jangan kita mau menguji level ini tetapi soalnya menguji level mana. Nah, hanya untuk memastikan itu. Nah, pertanyaan saya bisa tidak nanti misalnya ketika pertemuan-pertemuan selanjutnya atau misalnya setelah luring begitu kita meluangkan waktu untuk belajar tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Epi. Itu kan harapan kita bersama ya. Jadi soal itu sebelum diuji sebelum benar-benar diuji pada pelaksanaan UM kita misalkan, itu harus ada dulu 2 uji. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas itu ada 2 Ibu. Ada uji validitas konstruks, ada uji validitas empirik. Yang empirik itu statistik urusannya. Ini guru-guru matematika kalau bicara statistik itu sudah akrab sekali ya. Istilah-istilah yang berhubungan dengan mean, median, modus, standar deviasi, maupun chi kuadrat, yang lain-lainnya di statistik parametrik. Tapi kalau untuk validitas konstruks itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu sekalian, ini sangat mudah sekali Bu Epi. Kita akan lihat bagaimana cara Bapak Ibu untuk melakukan konstruks validitas logis yang tadi saya katakan validitas konstruks ya. Ada aspek yang divalidasi. Contoh, Bu Yani sudah buat soal bahasa Inggris, ya kan? Tidak usah menurut saya Bu Rani memeriksa sendiri, bisa dengan teman sejawat, bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Sunda yang memang punya genre text base yang sama. Atau guru yang lain yang memang dia paham terhadap konstruksi bahasa Inggris, that is okay, never mind for it's all, okay. Nah, makanya yang 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, ada yang diujinya apa? Materinya sesuai tidak dengan KD. Bangunan soalnya sesuai tidak dengan capaian KD. Bahasanya benar tidak. Saya katakan tadi, sehebat apapun soal yang dibuat, jika redaksinya salah, itu tidak elok. Ini kapital hurufnya biana. Atau Bapak Ibu sering mengetik kata dengan jadi degan, jadi denan, jadi tipe-tipe begitu. Yang tipe-tipe begitu kan repot juga. Seperti Bu Epi mau menyatakan, terima kasih Bu, tapi Ibu nyebutkan terima kasih Bi, padahal ke Ibu Yani. Masa ke Ibu Bibi? Kan itu tipe, itu kan tidak elok kalau soal begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang melakukan itu? Pakar materi. Bisa Bapak Ibu undang pakar materi, kalau bahasa Indonesia, pakar undang bahasa Indonesia nih dari mana. Tapi mahal ya Bu ya, nggak usah lah. Evaluasi, cari pakar evaluasi kan gitu. Berapa nih ongkosnya kan begitu, pakar bahasa. Menurut saya kalau bisa semuanya dilakukan sesederhana mungkin, bisa oleh kepala madrasah, oleh pengawas yang ahli, atau juga oleh penulis buku, atau juga oleh guru-guru yang lain yang menurut kapasitas Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan validasi ini. Kita lihat Ibu Epi ya, apa saja sih yang diukurnya? Kita lihat. Ini Bapak Ibu nanti bisa di copy paste ke Word. Contoh begini. Contoh materi. Materinya sesuai tidak? Komponen apa yang akan diuji di validasi materi ini? Contoh materi, sesuai tidak indikator. Misalkan di sini soal kita ada 40, wayahna Bu Yani, di sini harus 40 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke
ke kanan. Tinggal di checklist aja. Nomor 1, baca soalnya sesuai tidak, soal indikator, sesuai checklist. Nomor 2, soal tidak mengandung sara, PPK, suku, ras. Bapak Ibu jangan terulang lagi seperti yang kemarin ya di guru PAI sekolah. Di buku PAI sekolah itu ada Pak Ganjar jarang sedekah. Pak Ganjar jarang sedekah. Itu buku PAI ada di Semarang. Kan itu urusannya menjadi bias kan gitu. Memang benar bukan mengarah pada Pak Ganjar tertentu, tapi kan ini sesuatu yang bias. Nah, makanya tolong jangan ada hal yang berhubungan dengan suku. Contoh lagi, membandingkan suku Sunda dengan yang lain, membandingkan agama A dengan agama B, atau antar golongan misalkan saja, apalagi politik, apalagi pornografi, itu jangan. Contoh, kita ingin ada soal yang sifatnya itu menarik ditelaah C4, analisis. Contoh pada sikap yang analisis. Sikapnya itu dermawan yang akan kita uji di indikator soal. Tapi Ibu memakai cuplikannya tentang orang yang mencuri dan berkelahi. Nah, itu salah, Pak. Maka harus ada soal yang sesuai dengan etika ya gitu. Atau kekerasan. Ada soal yang berhubungan dengan orang atau siswa yang sedang gelut berkelahi, atau ibu mencuplik dari surat kabar atau media online tentang itu, tapi hubungannya dengan kekerasan jangan. Soal menggunakan stimulus yang menarik tidak, yang mendorong, tidak ujuk-ujuk langsung jawaban gitu. Tapi di konstruksi soalnya itu ada stimulus ya, ada rangsangan sehingga rangsangan itu memudahkan siswa berpikir dalam menjawab soal. Contoh lagi, pilihan jawabannya homogen, logis. Nanti homogen itu Bapak Ibu berada dalam ruang yang sama. Contoh begini. Dalam peristiwa apa ya? Siapa yang SKI di sini? Ada SKI siapa? SKI ada ya? Ada Papuan tadi, Papuan. Papuan ya. Contoh Sama Bu Papuan. Asih, sama Itu Bu Asih. ada di SKI Bu Asih ya, ada nama-nama khalifah ataupun capaian ilmuwan di zaman khalifah. Misalkan saja ada khalifah di Abbasiyah. Itu banyak sekali kan periode awal, periode kedua, ketiga sebelum runtuhnya khalifah Abbasiyah. Contoh begini Pak soalnya. Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Dinasti ini terbagi menjadi 3 bagian yang besar. Ada periode pertama, periode kedua, dan ketiga. Nah, pada periode pertama itu muncul beberapa khalifah dengan jasa-jasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antaranya A. Harun ar-Rasyid al-Ma'un al-Amin. B. Harun ar-Rasyid al-Mutawakkil lalu al-Wasik. Yang C, Harun ar-Rasyid, al-Amin, al-Wasik. Lalu yang D lagi, Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun, dan al-Mutawakkil 2. Itu kan homogen ya, dalam satu periode kan sama semua. Jangan tanyakan begini Ibu. Yang pertama A, Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun, al-Amin. Yang B, Harun ar-Rasyid, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Apalagi nanti situ Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit. Nah, kalau ada soal dalam satu stem yang sama, nomor soal yang sama, tapi beda dalam arah jawaban, namanya tidak homogen. Jadi kalau homogen itu dalam lingkup yang sama. Kira-kira begitu ya cara memahami homogen. Ada lagi, setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar. Bapak Ibu tolong jangan membuat soal yang bias pada siswa. Ini biasanya Pak suka muncul di soal PKN ya. Karena PKN itu berbasis sikap begitu. Zaman kapungkur mah apa kepala dari orang mah lamun jawaban anu opsina paling banyak itu yang benar biasanya gitu. Nah, hari ini nggak begitu berlakunya. Sesuai dengan satu porsi jawaban yang benar. Makanya indikator soal ini yang harus kita tekankan dengan baik. Ada lagi Pak Ibu sekalian nih, konstruksi bangunan soal. Pokok soal singkat, jelas, tegas. Jangan sampai Bapak Ibu soalnya banyak, tapi ternyata tengidul. Apa yang ditanyakannya? Kan indikator soalnya tidak benar, kan begitu. Nah, itu mohon.
Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Jangan sampai ongko yang ditanyakannya Harun ar-Rasyid, tapi di situ ada Baitul Hikmah. Nah, misalkan begitu. Ada yang lain, Samarra misalkan. Itu jangan seperti itu. Ini bahasa, Bapak Ibu sekalian, contoh di bahasa, menggunakan bahasa sesuai EBI ya. Sekarang guru bahasa Indonesia kan EBI nyebutnya ya, ejaan bahasa Indonesia. Lalu bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya. Contoh, kalau Ibu mengutip bahasa asing, transliterasi, ataupun bahasa Sunda, masuk ke bahasa Indonesia, dimiringkan hurufnya. Kan begitu. Itu mohon disiasati seperti itu. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Janganlah. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Sunda, Sunda. Jangan sampai soal bahasa Sunda, soal bahasa Indonesia, tapi soalnya bahasa Sunda. Itu kan tidak sesuai. Soal kalimat harus yang komunikatif. Apa komunikatif itu? Jadi siswa itu bisa terlibat di dalam membaca soal itu. Jadi dia rasanya itu, pikirannya, rasanya itu masuk ke dalam bahasa sehingga memudahkan mereka menjawab. Lalu tidak mengulang kata atau kelompok yang sama. Nah ini tolong guru bahasa Indonesia setelah teman-teman guru itu menyusun soal, itu mohon diperiksa kalimat yang efektifnya gitu ya. Kalimat yang sesuai EBI-nya, jangan sampai kalimat-kalimatnya itu muncul kalimat yang berulang, repetisi, maupun kalimat-kalimat yang reduplikasi, itu mohon supaya soal kita itu bagus untuk dikembangkan. Nah itu Bu Muhani ya, jadi cara kita untuk memvalidasi konstruks, tapi kalau untuk memvalidasi empirik, itu kita gunakan statistik seperti ini. Halo, ada guru matematika di sini? Ada yang hadir guru matematika? Ada Pak Rudi, ada Bu Mila, ada Pak Sip. Randi, Mantap, ada iya. Bu Dede Komaria, ada Bu 3. Dede ya. Ada Bu Ayu juga, Bu Ayu Yulianti ada. Oke lah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngajar matematika, ini kan anak buahnya René Descartes gitu ya, anak buahnya Einstein, anak buahnya Michael Faraday dan sebagainya. Yang hari ini mungkin anak buahnya Stephen Hawking kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar ini sepertinya udah biasa. Ya. Ada bahasa pengecoh, ada tingkat kesukaran, ada daya pembeda, ada uji validitas, dan ada abilitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya mudah, itu bisa kita lakukan melalui aplikasi-aplikasi validitas dan reliabilitas. Tapi kalau kita ingin paham bobolahan tentang itu, ya harus tatap muka ya, karena harus berhubungan dengan hitungan-hitungan matematika dan ada logika-logika kan yang harus kita lakukan. Prosentase ya Pak. Apa? Prosentase. Good. This is your mathematical language, oke? Benar. Temperatur begitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, tingkat kesukaran. Tapi saya sudah berikan ya, Ibu untuk menjawab secara manual, saya tuliskan rumus-rumusnya. Contoh pengecoh. Bapak Ibu ini pengecoh harus ada. Jadi setiap soal itu ada pengecoh di sektor itu. Jangan sampai polos-polos. Tapi ingat, pengecoh jangan sampai mengalahkan homogenitas. Ini kata kuncinya. Jangan sampai pengecoh mengalahkan homogen. Contoh pengecohnya itu ada, tapi di luar homogen. Itu juga salah. Tapi kalau misalkan pengecohnya kuat, homogennya kuat, itu biasanya validitasnya cukup bagus. Ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini cara menghitung pengecohnya. Bapak Ibu bisa lewat Excel nanti, ini sigma peserta tes, itu misalkan ada 40 orang atau 32 di kelas 9B contoh, dibagi 4 kali N, kan begitu ya. N-nya itu banyak opsi jawaban. Di kita itu N-nya kebanyakan 4 ya Bu Yani ya, A, B, C, D. Kalau level SMA, A, B, C, D, E. Kita kebanyakannya level SMP itu 4. Jadi sigma peserta tes, jumlah peserta tes ada 32, dibagi 4 dikali 4. Berarti kalau pengecoh itu berfungsi jika pengecoh dipilih oleh minimum sejumlah D siswa. Tinggal Bapak Ibu hitung nanti. Kalau kita ada 32 orang,
Lalu dibagi 4 dikali 4 berapa? 32 dibagi 4 kali 4. Berarti 2 ya? 2. Ini kata kuncinya 2 berarti ya jawabannya. Berarti pengeco dikatakan berfungsi jika pengeco dipilih oleh minimum sejumlah D siswa. Hitung antara ini 2 sama sigma peserta tes sama tidak. Nah, itu mohon Bapak Ibu lakukan secara manual. Kesukaran Bapak Ibu sekalian? Tinggal kesukaran itu B dibagi N contoh. B dibagi N, B itu banyaknya siswa yang jawab benar, N banyaknya peserta tes. Ini secara mudah ya, ini saya kira statistik yang parametrik tetapi mudah karena berbasis min begitu. Misalkan B banyaknya siswa yang benar itu ada 32 orang siswa yang jawab benar itu 16. Lalu banyaknya peserta tes ada 32, berarti 16 dibagi 32 berapa ya Bu Yani? 0,5. Kalau 0,5 lihat klasifikasinya. Ini konstanta dari rumusnya Kirchhoff itu. Berarti 0,5 itu di sini 0,3 sampai ini. Oh berarti tingkat kesukarannya sedang. Oke Bapak Ibu sekalian, ini tinggal dibaca saja sementara. Tapi kalau kita ada waktu kita akan kuatkan di asumsi statistiknya ya. Bu Mulhani seperti itu kira-kira Bu Mulhani. Ya, baik. Terima kasih Pak Pengawas. Sebelum dilanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah bergabung bersama kita Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur. Yang tadi, mohon maaf, mungkin takjiah dulu ya ke yang meninggal. Sehingga kita dengarkan dulu prakata dari Bapak Kepala Madrasah. Untuk itu, kepada Bapak Pengawas dimohon untuk standby dulu. Kita berikan dulu waktunya untuk Bapak Kepala Madrasah. Kepada Bapak Camat dipersilahkan. Baik. Baik,